Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas conditional clause. Conditional clause itu apa? Yaitu kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian itu ada 4 jenis, yaitu tipe 1 atau type 1, type 2, type 3, dan juga zero conditional. Ada lagi yang pola inversi. Pola inversi itu adalah pola menghilangkan if. Seperti apa penjelasannya? Kita mulai dulu dari yang tipe 1. Tipe 1 itu fungsinya untuk menyatakan kejadian yang mungkin akan terjadi di masa datang. Masih mungkin akan, jadi belum pasti akan terjadi. Rumusnya adalah if ditambah present simple, subjek ditambah will ditambah verb 1. Kalau tidak ada verbnya maka menggunakan be. Jika if-nya berada di tengah maka rumusnya tinggal dibalik saja, yaitu subjek ditambah will-nya ditaruh di depan, terus setelah if itu adalah present simple, yaitu subjek ditambah verb 1 atau is, am, are. Contohnya adalah if I am rich. If-nya di depan berarti diikuti present simple. I adalah subjek. Kenapa menggunakan am? Karena rich bukan kata kerja. Berarti kalau bukan kata kerja diikuti is, am, are. I will buy a helicopter. Terus I will buy a helicopter if I am rich. If I have much money, nah if diikuti present simple, subjeknya I diikuti verb 1. Verb 1-nya adalah have. Kalau subjeknya itu he, she, it, menggunakan verb 1 plus s atau es. If I have much money, I will go to Italy. Terus kalau dibalik menjadi I will go to Italy if I have much money, seperti itu. Sekarang tipe 2. Tipe 2 itu untuk menyatakan kejadian yang terjadi saat ini dan berkebalikan dengan fakta saat ini. Tipe 2 itu menggunakan verb 2. Kalau tipe 1 tadi menggunakan verb 1. Tipe 2 verb 2. Kalau tipe 3 menggunakan verb 3. Oke, di situ ada if ditambah subjek ditambah verb 2. Kalau tidak ada verbnya maka menggunakan were. Was tidak dipergunakan di dalam conditional clause. Ingat, kalau tipe 1 tadi menggunakan will, kalau tipe 2 menggunakan would, kalau tipe 3 nanti menggunakan would have. Contoh dari tipe 2 adalah if I went to Surabaya now, I would meet Rani. Jika saya pergi ke Surabaya sekarang, saya akan bertemu Rani. Berarti kenyataan sekarang kan tipe 2 untuk menyatakan kejadian yang terjadi saat ini. Berarti kenyataannya adalah saya pergi ke Surabaya sekarang apa tidak? Tidak. Berarti saya tidak pergi ke Surabaya sekarang. Kenyataan yang kedua adalah saya di situ I would meet Rani. Saya akan bertemu Rani. Berarti kenyataannya saya tidak bertemu Rani. Kalau digabung menjadi satu menjadi gimana? Saya tidak pergi ke Surabaya sekarang, jadi saya tidak bertemu Rani. Kata hubungnya menggunakan jadi atau karena. Kalau karena kayak gini, karena saya tidak pergi ke Surabaya, saya tidak bertemu Rani. Sekarang yang if I were you, yang contoh if I were you. If I were you, kenapa menggunakan were? Karena you itu bukan kata kerja. Maka setelah if ditambah I itu adalah subjek ditambah dengan were. Kenapa? Karena you bukan kata kerja. Kalau kata kerja maka menggunakan verb 2. I would say sorry to her. If I were you, jika saya adalah kamu, berarti kenyataannya kan saya bukan kamu. I would say sorry to her. Saya akan
minta maaf kepadanya. Berarti kenyataannya kan saya tidak minta maaf kepadanya. Kalau digabung menjadi saya bukan kamu, jadi saya tidak meminta maaf kepadanya. Atau karena saya bukan kamu, saya tidak meminta maaf kepadanya. Tipe 3 menggunakan verb 3. Kalau tipe 1 tadi menggunakan will, tipe 2 menggunakan would, tipe 3 menggunakan would have. Oke, tipe 3 itu untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada masa lampau dan berkebalikan dengan fakta masa lampau. Masa lampau itu contohnya kayak yesterday, kemarin, terus tadi pagi, this morning, tadi malam, last night, seperti itu. Contohnya adalah, if I had met Dono yesterday, jika saya bertemu Dono kemarin, berarti kan kenyataannya berlawanan, yaitu saya tidak bertemu Dono kemarin. I would have given this book to him. Saya akan memberikan buku ini kepadanya. Berarti kenyataannya kemarin itu saya tidak memberikan buku ini kepadanya. Jadi tipe 2 dan tipe 3 itu berkebalikan dengan conditional sentence-nya. Faktanya itu berkebalikan. Contoh lagi yaitu if she had cooked, jika dia masak, I would not have been hungry yesterday. Saya tidak akan lapar kemarin. Nah, di situ kok menggunakan been? Ya karena hungry bukan kata kerja, maka menggunakan been. Kalau kata kerja berarti menggunakan verb 3. Berarti kenyataannya gimana? Kenyataannya adalah dia tidak masak. Kenyataan yang kedua, saya lapar kemarin. Berarti kalau digabung menjadi dia tidak masak, jadi saya lapar kemarin. Atau karena dia tidak masak, saya lapar kemarin. Oke, kita lanjut ke pola inversi dulu. Pola inversi itu adalah pola yang menghilangkan if. Pola ini itu hanya berlaku untuk tipe 3 saja. Caranya adalah jika ada if ditambah subjek ditambah had ditambah verb 3 atau been, maka if-nya bisa dihilangkan dengan syarat had-nya dipindah ke depan. Contohnya, if I had come yesterday, jika saya datang kemarin, I would have met her. Saya akan bertemu dengan dia. Berarti kalimat itu jika if-nya dihilangkan menjadi had I come yesterday, I would have met her. Kenyataannya kemarin datang apa enggak saya? Tidak. Kenyataannya adalah saya tidak datang kemarin. Kenyataan yang kedua adalah saya tidak bertemu dengan dia. Sekarang lanjut ke zero conditional. Zero conditional itu conditional 0 itu untuk menyatakan kebenaran umum. Rumusnya itu menggunakan present simple semua, yaitu subjek ditambah verb 1 atau is MR. Setelah if juga seperti itu, sama. Setelah koma dan sebelum koma itu rumusnya sama. Contohnya adalah if you freeze water, jika kamu membekukan air, it becomes solid, dia menjadi padat. Oke, di situ menggunakan present simple semua, yaitu subjek ditambah verb 1. Kalau I, you, they, we itu menggunakan verb 1, kalau he, she, it menggunakan verb 1 plus s atau es. If you heat ice, it melts, dia meleleh. Contoh nomor 3, if night comes, jika malam datang, the moon appears, bulan muncul. Berarti dari semua contoh itu adalah kebenaran umum, yaitu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Contoh lain yaitu jika kamu dicubit, kamu merasa sakit. Contohnya seperti itu.